Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini admin akan membahas sebuah cerita menyingkap karomah wali Allah asal Aceh, yaitu Abu Ibrahim Waila. Setiap kekasih Allah atau wali Allah memiliki keistimewaan dari makhluk Allah yang lain. Satu di antaranya wali Allah asal Aceh yang bernama Abu Ibrahim Waila. Banyak karomah atau keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya, terungkap semasa hidupnya. Abu Ibrahim Waila merupakan seorang ulama pengembara yang berasal dari Aceh Barat di kalangan masyarakat Aceh. Ia juga dikenal dengan nama Abu atau Tengku Ibrahim Keramat. Ketika Abu Ibrahim Waila meninggal, ribuan orang berkunjung untuk melayat selama 30 hari sebagai tanda bahwa ia sangat dihormati oleh masyarakat. Abu Ibrahim Waila dilahirkan pada tahun 1919 di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat, dengan nama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husin. Pendidikan formal yang diselesaikan Abu Ibrahim Waila hanya sekolah rakyat atau yang disebut SR. Selebihnya menempuh pendidikan daya atau pesantren selama hampir 25 tahun. Selama hidup, Abu Ibrahim Waila pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, ulama yang berasal dari Runga Aceh Besar, yang kemudian mendirikan daya Bustanul Huda di Bangpidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abuya Mudawali yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain Abu Ibrahim Waila juga pernah belajar pada Abu Jalang dan Tengku Bilyatin bersama rekan seangkatannya yang bernama Tengku Adenan Bakungan. Setelah Abuya Mudawali kembali dari Mekah dan membuka dayah Darussalam di Labuhan Haji, yaitu berada di Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Waila kembali belajar kepada Abuya Mudawali selama 2 tahun untuk memperdalam tarikat Naqsyabandiyah. Selesai belajar kepada Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Waila kembali ke kampungnya di Pasi Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halaman, Abu Ibrahim Waila mulai mengembar tanpa seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Menurut seorang menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah menghilang sebanyak 3 kali selama hidupnya. Pertama sekali selama 2 bulan, kedua kali selama 2 tahun, dan ketiga kali selama 4 tahun. Setelah menghilang untuk ketiga kalinya, kemudian Abu Ibrahim Waila kembali ke keluarganya dengan kondisi rambut dan tubuh yang tidak beruntung. Sejak kecil Abu Ibrahim Waila dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal aneh yang dilakukannya. Pertama, keramah. Kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Ibrahim Waila membagikan uang kepada anak-anak. Menurut menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila sering membagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang diterima uang tersebut adalah anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang menerima Rp50.000, Rp20.000, atau bahkan hanya Rp1.000. Yang kedua, menyingkat waktu perjalanan. Di masa hidupnya, Abu Ibrahim Waila dikenal sangat suka berjalan kaki. Suatu ketika ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdi Syam sedang menaiki mobil dari Tenom ke Melabu. Di tengah jalan ia bertemu dengan Abu Ibrahim Waila dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu Abu Ibrahim Waila menolaknya dan Tengku Muhammad Kurdi Syam langsung melanjutkan perjalanannya ke Melabu. Ketika tiba di Melabu, ternyata Abu Ibrahim Waila telah tiba lebih dahulu. Padahal ketika di perjalanan tidak ada mobil yang lain memotong laju mobil Tengku Kurdi Syam tersebut.
Ketiga, makanan bertambah secara tiba-tiba. Dikisahkan menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah berkunjung ke alma maternya, yaitu pesantren Syekh Muhammad di Blang Piti. Ketika itu ia minta disediakan sepiring nasi untuk sarapan, tapi diberitahukan oleh santri bahwa tidak tersedia lauk apapun lagi di dapur. Abu Ibrahim Waila kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan telur laut, dan diminta kepada santri tadi untuk mengecek persediaannya di dapur. Ajaibnya, di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi. Padahal seingat santri tersebut semua telur telah habis untuk dimakan santri lain. Begitu juga di saat Abu Ibrahim Waila datang ke rumah salah seorang saudaranya dan meminta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya. Tapi sang suami tetap bersikeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, terlihat bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta Abu Ibrahim Waila. Yang keempat, menjadi tamu Gus Dur. Suatu ketika dikisahkan Gus Dur kedatangan seorang tamu dari Aceh. Biasanya Gus Dur menerima tamu dengan kondisi seadanya, mengingat ia kondisinya yang tertatih. Berbeda dengan biasanya, sebelum tamu tersebut diminta masuk ke dalam rumahnya, Gus Dur buru-buru berganti pakaian dengan pakaian rapi seperti akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketika tamu tersebut masuk, Gus Dur dan tamunya tersebut hanya bersalaman dan tidur dalam posisi duduk selama lebih kurang 15 menit. Setelah sang tamu bangun, dia langsung berpamitan tanpa ada obrolan apapun. Ketika hal itu ditanyakan, barulah diberitahukan bahwa yang datang itu adalah Abu Ibrahim Waila, seorang ulama sufi dari Aceh. Yang kelima, meramalkan tsunami. Ketika tsunami atau smog melanda Aceh pada tahun 2004, diceritakan beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Waila telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satu di antaranya dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Mukhlis yang sekarang bermukim di Dayah Bustang Buddha atau Dayah Bulole, Desa Dayah Baru, Jalam. Cerita lainnya, 15 hari sebelum tsunami, murid-murid Abu Ibrahim Waila telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Abu Ibrahim Waila wafat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2009 pada pukul 4 sore pada usia 90 tahun. Ia dimakamkan di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Induk Aceh Barat. Hingga saat ini makam Abu Ibrahim Waila masih ramai dikunjungi masyarakat sebagai tanda penghormatan kepadanya. Wallahu a'lam.